kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah. Dan ini ijazahnya juga diakui setara dengan pendidikan formal. Bisa untuk masuk SMA, bisa untuk masuk kampus. Bisa. Bahkan kemarin kita juga bekerja sama dengan Persada Unilever. Oh, Unilever. Pengadaan pelatihan pesantren sihat. Jadi nanti diharapkan lulusan pondok pesantren itu ya jadi santri Gus Iwan, santri bagus jadi usahawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sukma Hati Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi ini kita hadir beliau Bapak Taufik Husain Ansori SHMSI. Laras Pak ya? Betul Gus. Ya, alhamdulillah beliau dilahirkan pada 10 November 1969. 68. Oh, 68. 68. Dimudahkan. 68. 68 yang betul ya. Yang betul 66 dulu saya mudahkan 68. Zaman dulu ya masih bisa gitu-gitu ya. Masih SD, MI. Ya, beliau itu lahir pada 10 November saat peringatan Hari Pahlawan, Iya, Pak betul, ya. Hari Pahlawan saya. Hari Pahlawan. Tapi pahlawan kesiangan. Padahal dilahirkan, berarti mungkin dilahirnya di siang hari, Pak. Di siang hari. Ya, Pak Taufik ini sering dipanggil Pak Taufik, Pak ya. Iya, Pak betul, Taufik, ya, beliau ini pejabat di Kementerian Agama Seksi PD Pontren. Tidak asing di kalangan pesantren, beliau ini sering silaturahim, visitasi, kunjungan, ngarohaken bagaimana pesantren perkembangannya dan sebagainya. Dan diam-diam Pak Taufik ini punya hobi, hobinya anak muda loh. Padahal udah umur berapa ini? Hobinya belum berubah. Iya, belum berubah. Masih sepak bola, Pak. Masih sepak bola. Luar biasa. Bahkan masih ikut event turnamen. Wih, turnamen sebagai U40, U50 masih ikut turnamen U35. Sebagai apa, Pak? Saya sebagai pemain tengah. Pemain tengah. Pemain wingback. Wingback, sayap kanan, sayap belakang, luar biasa. Pemain tengah playmaker. Tak kira sebagai supporter. Ya kadang supporter memberikan support pada pemain. Ya karena mungkin support diakhiri dengan doa, Pak ya. Pak yang mimin doanya di sepak bola itu ya. Oke. Alhamdulillah kita pagi ini akan bincang-bincang yang sifatnya informatif dan edukatif, semoga bermanfaat ya. Bapak Haji Taufik yang saya hormati, ini kemarin itu saya baca-baca, Pak. Iya, Gus. Di salah satu media sosial resmi di Pemkab Kabupaten Magelang bahwa ada catatan dan menjadi diskusi yang cukup panjang dan melibatkan banyak stakeholder, baik itu instansi negeri maupun swasta, juga bahkan ormas-ormas yang ada di Kabupaten Magelang ini. Kita resah, kita punya problem ya, Pak ya. Namanya itu ATS, Pak. Anak tidak sekolah, Pak ya. Di per 29 Oktober tahun lalu ada tercatat capaian menjadi ada sebanyak 2.280 anak, Pak. ATS yang mestinya mereka ini belajar di sekolah atau pesantren tapi mereka putus atau tidak sekolah. Lah ini menjadi keresahan dan menjadi target di tahun 2024 ini kurang lebih ada 1.000 ya. Setelah ditemukan dilakukan rekonfirmasi, Pak, istilahnya ya. Ada 1.000 ATS untuk 2024 ini untuk kembali ke sekolah dan pesantren. Dan alhamdulillah Bapak hadir di sini menjadi salah satu stakeholder Pemda Kementerian Agama dalam program layanan pondok pesantren, Pak. Karena undang-undang pesantren ini sudah menjadi bagian dari lembaga yang resmi yang diakui di negara kita ini. Output dari para santri menjadi setara payung hukum untuk bisa turut mensukseskan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, Pak, kira-kira dari program tadi, Pak, target 1.000 ATS yang ingin kembalikan ke sekolah dan pesantren ini, potensi yang dimiliki Kementerian Agama, baik itu dari sisi program-program layanan pondok pesantren, kelembagaan, dan juga SDM, itu yang dimiliki apa, Pak, untuk menyiapkan menuju bebaskan 1.000 ATS masuk sekolah lagi itu? Terima kasih, Gus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Amma ba'du, sahabat Sukma Hati Kementerian Agama Kabupaten Magelang yang berbahagia, terkait dengan penanganan ATS yang disampaikan oleh Gus Atok berdasarkan informasi laporan informasi per Oktober. Tadi disampaikan bahwa ada 2.280 anak tidak sekolah. Kemudian target pemerintah Kabupaten Magelang ini di tahun 2004 ini bersama UNICEF Jawa Tengah dan KMPP. KMPP ini Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan. Di mana ketuanya Bapak Eko. Pak Eko. Juga yang mantan sekda itu. Ya, pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang bersama stakeholder yang lainnya termasuk Kemenak. Ini memang akan menyelesaikan 1.000 ATS untuk tahun 2024 ini. Luar biasa. Baik, berkaitan dengan potensi-potensi Kemenak akan saya sampaikan. Namun sebelum masuk ke potensi Kemenak akan saya sampaikan secara umum dulu. Baik terhadap regulasi ataupun kebijakan pemerintah secara umum. Memang akhir-akhir ini pemerintah juga sudah konsen terkait dengan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan khususnya di pondok pesantren dan pendidikan keagamaan Islam. Pemerintah dalam ini sudah menyiapkan lembaga pendidikan di pondok pesantren, lingkup pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan ini setara dan selevel dengan pendidikan formal, sama payung hukumnya, sama dengan payung hukum di lingkungan dinas pendidikan, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Lingkup pendidikan pondok pesantren ini masih jarang diketahui, Pak ya. Masih jarang diketahui. Oleh karena itu perlu kita sosialisasikan bersama-sama sehingga lembaga pondok pesantren ini semakin hari semakin banyak diminati. Meskipun pondok pesantren ini sudah tahu bahwa keberadaan lembaga pondok pesantren ini sudah ada sebelum berapa ratus tahun sebelum merdeka. Cikal bakal pendidikan itu di Indonesia itu ya dari pondok pesantren. Baru setelah merdeka ada pendidikan formal SDP, adanya undang-undang Sisdiknas dan lain itu kan cikal bakalnya juga dari lembaga pesantren. Terkait dengan lembaga pesantren ini pemerintah juga konsen, apalagi akhir-akhir ini terkait dengan adanya undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren. Ini di lingkup pondok pesantren itu kan ada pendidikan formal juga yang setara. Yang saya sampaikan tadi setara dengan pendidikan umum SD, SMP, SMA, MI, MTS, sampai perguruan tinggi. S1 ya. Iya. Bahkan di lingkup pondok pesantren berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 ini kan ada pendidikan lingkup pondok pesantren, ada pendidikan formal dan non formal. Formal itu meliputi di tingkat satuan pendidikan muadalah. Muadalah ini juga ada jenjangnya dari ULA, Wusto, Ulia. Jadi kalau di Binnas ada SD, paket kalau paket. Bahasa di Kemenak, program Kemenak namanya muadalah. Muadalah, satuan pendidikan muadalah itu lebih dari paket. Paket kan di masih rankingnya di bawah formal paket itu. Tapi ini sudah setara dengan formal. Karena satuan pendidikan muadalah itu ada jenjangnya dari ULA, Wusto, Ulia. Nah, SD, SMP, SMA. Juga ada di pondok pesantren ini juga ada satuan pendidikan diniyah formal. Juga ada dari jenjang ULA, Wusto dan Ulia. Kemudian dari non formal itu yang itu juga setara dengan pendidikan formal, ada pendidikan program kesetaraan pendidikan pondok pesantren Salafiyah. Bahkan di Kabupaten Magelang ini ada 14 pondok pesantren PKPPS. Apa itu, Pak? PKPPS? Pendidikan kesetaraan program pondok pesantren Salafiyah. Ini jadi pondok pesantren yang menyelenggarakan program sekolah umum juga, namanya program kesetaraan pondok pesantren Salafiyah. Dan ini ijazahnya juga diakui setara dengan pendidikan formal. Bisa untuk masuk SMA, bisa untuk masuk kampus, bisa. Bahkan yang lulusan pondok pesantren PKPS ini tingkat usia setara MA, setara SMA, SMK ini bisa digunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Bahkan di lembaga pondok pesantren ini sudah ada kita yang lulusan PKPS masuk
perguruan tinggi negeri seperti di Bina Madani berapa ini. Ada yang masuk kedokteran Undip, ada yang sudah masuk kedokteran UNS. Nah, bisa ke kampus-kampus favorit ya? Iya, kampus favorit. Nah ini merupakan bagian program aset masa depan bagi santri-santri untuk bisa melanjutkan program-program pendidikan di pendidikan pondok pesantren. Jadi kalau kayaknya Bapak udah siapin data ya, hanya banyak lembaga yang sudah disiapkan untuk menampung 1000 ATS kayaknya ini. Itu program secara umum di pemerintahan terkait dengan pendidikan pondok pesantren. Sementara ini yang kita punya ini lembaga pendidikan pondok pesantren termasuk pendidikan keagamaan ini juga sangat banyak sekali. Ini berdasarkan data yang kami peroleh dari EMIS ini, dari EMIS aktif terbaru. Aktif ini EMIS, karena yang namanya EMIS ini kita selalu update terus. Ini per Januari tahun 2004 ini lembaga pesantren ini ribuan Bapak Gus Ato. Nah, ini ribuan ini bisa kami sampaikan, bisa kami laporkan ini terkait dengan lembaga pendidikan pondok pesantren maupun keagamaan Islam. Monggo Bapak. Ini kita sampaikan, kita informasikan bahwa LPK ini jumlahnya ada 2.542 TPA ya. TPA termasuk TPA, TPK dan PAUDku itu termasuk Al-Quran ada 2.500. Jumlah aktif ustadz ya? Aktif ini. Jumlah ustadz ini ada 8.022. 8.000 yang ustadz LPK. Jumlah santri ini ada 55.808. Itu yang terdata ya. Ada yang belum terdata. Kemudian ini termasuk Madrasah Diniyah Takmiliyah. Ini bagian dari lembaga pendidikan keagamaan Islam. Ini ada banyak juga MDT di Kabupaten Magelang ini ada 235 lembaga. Aktif semua. Aktif semua. Ada gurunya, ada santrinya, ada kegiatannya juga, ada ujian akhir tahun juga ya. Jumlah ustadz ini ada 1.450. Ustadz Madin. Ya. Jumlah santri ada 15.017 santri Madin. Nah, ini termasuk di pondok pesantren. Pondok pesantren ini jumlah total yang ada di EMIS ini ada 358 lembaga pondok pesantren di Kabupaten Magelang. Itu hampir di setiap kecamatan ada ya. Pondok pesantren di Kabupaten Magelang. Ini jumlah ustadz ini ada 2.208 ustadz di lembaga pondok pesantren. Jumlah santri ini banyak sekali, bagus. Ada 48.307 santri putra maupun santri putri yang ada di lingkungan pondok pesantren di Kabupaten Magelang. Baik itu yang mereka asal pribumi maupun yang dari luar nih Bang, yang mereka belajar di Kabupaten Magelang. Kemudian yang saya sampaikan tadi terkait dengan PKPPS ada 14 pondok pesantren yang sudah menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah. Ada 14 lembaga pondok pesantren yang sudah menyelenggarakan PKPS, termasuk tadi yang saya sampaikan tadi, termasuk Bina Madani dan yang lainnya. Ini ada 14 nih. Al-Furqon, Al-Huda, Al-Ma'rufiyah. Mungkin bisa disampaikan nama lembaga dan alamatnya Pak mungkin. Ini Al-Furqon ini nama lembaga PKPS ada di Sawangan. Sawangan. Terus Bina Madani ini ada di Grabak. Bina Madani ini pondok salafiyah juga tahfidz, juga bahasa Arab, bahasa Inggris juga program kurikulumnya. Darussalam ada di Kerajaan Mesir. Salam. Iya, Najmul Mustahid ini ada di Blembeng. Ini pengasuhnya masih muda. Ini Gus Hanif. Dan sekaligus beliau itu ketua FKPP. Yang Pak Gus ketua. Forum Komunikasi Pondok Pesantren. Ini kiai-kiai muda. Yang punya inovasi menyelenggarakan pendidikan. Saya juga sangat memberikan apresiasi kepada beliau dan teman-teman khusus PKPS dan umumnya pada lembaga pondok pesantren di Kabupaten Magelang itu sudah giat terus menyiapkan aset-aset masa depan. Ini ada 14 lembaga Wong Eling dan yang terbaru ada 14 lembaga, termasuk tadi yang sudah diterima program tahfidz dari Bina Madani itu bisa masuk kedokteran Undip tahun kemarin dan kedokteran UNS. Dan ini akan selalu berjenjang terus bisa sama output ijazahnya dengan ijazahnya sama sekolah luar yang formal negeri maupun swasta. Bahkan lulusan di lembaga pondok pesantren ini
baik di tingkat satuan pendidikan muadalah, pendidikan diniyah formal maupun PKPPS yang tingkat ulia ini sudah setara. Tadi saya sampaikan setara dengan pendidikan umum, penggunaan ijazah maupun kegunaan rekognisi ijazah bisa digunakan. Yang tingkat ulia itu kan tingkat SMA, SMK bisa digunakan untuk mendaftar tentara, polisi, CPNS yang golongan 3 maupun di unit vertikal maupun DPR boleh nggak? DPR boleh. Lurah apalagi? Lurah apalagi boleh, maupun perangkat desa, sekdes, kasih umum bidang pendidikan. Sekarang kan banyak digunakan. Nah, itu lembaga-lembaga pesantren banyak yang nyari itu. Jadi output pesantren menjadi dicari dari instansi-instansi negara, karena mungkin secara kualitas dan karakter mungkin lebih terjamin gitu ya. Ibarat punya toko jual menu makan, lulusan pondok pesantren ini sekarang banyak yang dicari, jadi favorit ya. Jadi favorit lembaga pesantren. Makanya saya bisa menyampaikan ini senang sekali mensosialisasikan, karena lulusan pondok pesantren ini benar-benar lulusannya banyak yang dicari, karena juga komplit pendidikannya, pendidikan agamanya ada, pendidikan umumnya juga ada. Jadi beda ya pesantren dulu dengan sekarang ya. Beda yang dulu dan sekarang istilahnya program pondok pesantren ini juga sudah beda dengan dulu terkait dengan penyelenggaraan baik dari sisi kesehatan maupun yang lainnya. Fasilitas. Kalau dulu ada stigma paradigma pesantren itu gudigen, kumuh. Sekarang tidak. Pesantren rata-rata sudah hampir semua bersih. Ya kita tetap mensosialisasikan secara terus-menerus dan bahkan kemarin kita juga bekerja sama dengan Persada Unilever. Pengadaan pelatihan pesantren sehat, baik sehat dari diri sendiri, lingkungan dan yang lainnya. Sudah kita mengadakan pesantren sehat, kita undang di GSG sebanyak 62 lembaga pondok pesantren. Hadir semua dan mereka antusias ya. Pengurus, termasuk karena yang ada yang belum hadir kemarin kita tindak lanjuti dengan Zoom meeting pesantren sehat kemarin sore itu. Oke Pak, kalau kita luar biasa ya Pak potensi yang dimiliki Kabupaten Magelang terkait kesiapan atau peran pesantren untuk menyiapkan generasi yang siap menjawab tantangan zaman, begitu ya ceritanya ya. Dan dalam konteks ini Pak, dalam konteks mewujudkan impian ya tadi yang Bapak sampaikan tadi, ada nggak Pak kesulitan, hambatan atau mungkin hal-hal yang menjadi catatan penting untuk menjadi perhatian bersama dalam rangka mengusung khususnya mengembalikan 1000 ATS di tahun ini Pak? Terima kasih Gus. Tentunya yang namanya sebuah kegiatan, organisasi maupun apa sajalah yang namanya sebuah rencana yang kita akan itu ada hambatan-hambatan, kesulitan. Kalau didasarkan pada analisis SWOT tadi kan, strength, weakness, dan opportunity maupun tentu ada yang hambatan, yang namanya hambatan. Baik yang namanya manusia tetap ada hambatan Gus, yang namanya keluarga juga tentu ada hambatan dalam rangka mencapai kemajuan juga ada hambatan. Tentunya kalau dalam kaitannya dengan ini pondok pesantren terkait dengan ATS ini juga tentu banyak hambatan-hambatan juga yang dialami. Jadi juga menjadi tantangan ya. Menjadi tantangan apa juga. Pak kira-kira itu? Hambatannya begini Gus. Terkait hambatan-hambatan terkait ATS ini memang dari awal mula niat itu santri maupun orang tua itu niatnya itu ke pondok itu memang niatnya mondok lillahi ta'ala, mondok saja. Itu kan bagian dari hambatan untuk apa ya, untuk memperkecil ATS juga, tapi itu juga hambatan karena niatnya dari rumah, pokoknya dari niat rumah itu niatnya hanya mondok gitu, tidak ingin sekolah formal. Nah itu bagian dari hambatan juga, termasuk ada 1-2 mungkin pengurus yang belum berpikiran maju ke depan ya misalkan ayo mondok saja gitu, mondok tahfidz Al-Quran atau salafiyah murni itu ada ada hambatan, tapi masih kita upayakan, kita sosialisasikan bahwa yang namanya pondok pesantren kalau bisa ya tetap dibarengi dengan pendidikan formal sehingga lulusan santri pondok pesantren itu nanti kedepannya tidak
tidak gelo gitu kan. Karena kurang tahuan informasi begitu Gus. Mungkin itu soal kekurangan informasi saja ya, sehingga sebenarnya pesantren ini tetap dengan kearifannya ya. Kearifan lokalnya. Silakan yang salafi tetap salafi, tapi tolong buka juga program yang kesetaraannya atau tadi yang Bapak sampaikan ya, ini perlu pendekatan Pak ya. Sehingga niatnya tetap mondok saja betul, tapi manajemen pengelolaannya ini harapannya pengelola pondok atau pengasuh ini bersedia membuka diri agar ke depan ini ya namanya masa depan anak ke depan itu harus bisa menjawab tantangan zamannya ya. Oke. Dan tentu dari hambatan dan tantangan tentu kita semua boleh ya punya mimpi Pak ya. Mimpi Kemenak apa Pak untuk bagaimana pesantren ini menjadi basis pendidikan generasi kita ke depan Pak. Terima kasih Gus. Mimpi Kemenak terkait dengan lembaga pondok pesantren di Kabupaten Magelang tentu punya mimpi yang amat tinggi ya, mimpi yang sangat besar sehingga pondok-pondok pesantren di Kabupaten Magelang ini bisa menyelenggarakan dengan adanya undang-undang tadi Gus. Jadi lembaga pondok pesantren yang bagian dari cikal bakal lembaga pendidikan di Indonesia sebelum merdeka, bahkan ratusan tahun sebelum merdeka sudah ada lembaga pendidikan pesantren. Mari ke depan lembaga pesantren tidak boleh kalah, tidak boleh kalah kualitasnya dengan pendidikan formal, karena sudah dibekali pengalaman menyelenggarakan pendidikan, sehingga pondok pesantren ini juga banyak yang diampu oleh diadopsi lembaga pendidikan modern. Bahkan sekarang lembaga pendidikan formal juga menyelenggarakan pondok pesantren. Itu kan juga mengadopsi dari lembaga pesantren. Oleh karena itu lembaga pesantren juga tidak boleh kalah. Yang sudah berpengalaman menyelenggarakan pendidikan bagian dari kearifan lokal ya harus juga bisa menyelenggarakan pendidikan formal, sehingga antara pendidikan formal dan pondok pesantren seimbang menjawab tantangan zaman yang di era-era seperti sekarang ini kan banyak perubahan zaman. Kalau dulu di institusi negara BUMN tidak membutuhkan lulusan pondok pesantren, tapi sekarang banyak lulusan pondok pesantren yang banyak dibutuhkan, dicari. Bahkan di segmen apapun banyak yang membutuhkan lulusan pondok pesantren. Lah, kalau pondok pesantren tidak punya lembaga formal, ya kan nanti kalah bersaing dengan padahal negara pemerintah ini juga membutuhkan generasi. Jadi diharapkan mimpi kita bagi para pengelola pesantren untuk mengambil pilihan ya pesantren salafi dengan diiringi program pondok misalnya pondok pesantren berbasis pendidikan formal bisa ada ngadain formalnya juga, kalau tidak ya PTPS apa Pak? PKPPS kesetaraan itu ngajinya tetap seperti biasa, hanya tambahan beberapa pelajaran, waktunya juga lebih fleksibel Pak Nggih. Dan itu di PKPS juga ada jurusan IPA IPS seperti pendidikan formalnya. Di samping itu juga Gus, kita juga mendorong bahkan yang namanya lulusan pesantren kan tidak semua ingin jadi pegawai ataupun yang lain, tapi dengan adanya kemandirian pesantren kita juga mendorong bahwa kemandirian pesantren itu juga perlu diupayakan terkait dengan lulusan-lulusan santri. Jadi nanti ketika lulusan santri dari pondok pesantren itu tidak hanya pandai mengaji, tapi juga dibekali keahlian-keahlian, keterampilan, kewirausahaan. Bahkan sekarang di pondok pesantren juga banyak yang sudah menyelenggarakan keahlian-keahlian, ada bisnis, BLK pesantren, ada sistem pertanian, peternakan dan usaha-usaha. Jadi nanti diharapkan lulusan pondok pesantren itu ya jadi santri Gus Iwan, santri bagus jadi usahawan, juga jadi usahawan, jadi santri, jadi bapak kiai di masyarakat, jadi panutan di masyarakat, dunia dan akhiratnya ya, keteladannya secara keilmuan agama kuat, tapi secara ekonomi juga kuat. Alhamdulillah. Harapan kita seperti itu Gus, sehingga lulusan-lulusan pondok pesantren khususnya yang ada di Kabupaten Magelang ini juga benar-benar kualitasnya mumpuni, tidak kalah dengan pendidikan
formal yang lainnya. Itu jadi bisa dibilang nyantri itu keren. Keren. Ayo ngaji, ayo mondok di pondok pesantren. Iya, luar biasa. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Sebetulnya pengen masih lama-lama kita ngobrol ini bicara tentang kelebihan pesantren dalam mempersiapkan generasi emas di tahun 2045 ini membutuhkan karakter yang kuat, akhlak yang kuat, wawasan yang luas, diiringi dengan life skill, kemampuan yang generasi ini kan butuh generasi yang kuat, Gus. Tidak hanya pandai di dalam ilmu pengetahuan, tapi juga pandai di dalam berkarakter, berakhlak. Punya ilmu pengetahuan tapi tidak punya karakter yang baik kan juga kurang. Makanya sumber daya manusianya, infrastrukturnya, dan yang lainnya harus dipersiapkan secara bersama-sama. Oke. Terima kasih sekali Bapak, Pak Haji Husein, Pak Taufik, dan ini kita kayaknya akan sambung pada episode kedua pada minggu depan yang akan datang, karena namanya lembaga pesantren ini sifatnya dinamis. Berikut juga dengan program-programnya yang selalu inovasi dan perlu kita sampaikan, sosialisasikan ke khalayak semuanya. Oke, sahabat Sukma Hati Kementerian Agama Kabupaten Magelang, demikian perbincangan kita dalam program Kemenak Menyapa, menjawab 1000 ATS kembali ke sekolah, madrasah, dan pesantren. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.